Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami melanjutkan kultum pada kali ini, yakni insyaallah akan kami bahas tentang memakmurkan masjid. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami membahas selanjutnya bahwa sebelum memakmurkan masjid, di sana ada makna takmir masjid. Bahwa sebenarnya takmir masjid itu adalah takmir itu artinya memakmurkan, sementara masjid itu adalah tempat. Artinya yaitu aktivitas memakmurkan masjid. Yang selama ini mungkin kita pahami bahwa takmir masjid adalah orang yang mengurusi masjid saja. Tetapi yang sebagai kita, sebagai anak, sebagai orang tua yang sering ke masjid setiap hari, setiap saat, itulah termasuk takmir masjid. Sebagian takmir masjid itu menjadi pengurus masjid. Itulah yang demikian yang selama ini kita pahami seperti itu. Semoga dengan demikian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang ahli masjid adalah orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang telah ditafsirkan dalam surat At-Taubah ayat ke-18, la ya'tiyani buyutallahi wa ya'muruha illal ladina ya'muruna illal ladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah. Tidak akan peduli terhadap rumah-rumah Allah atau masjid Allah, tidak pula orang yang memakmurkannya, kecuali hamba-hamba yang beriman hari akhir, orang-orang yang menunaikan sholat dan orang-orang yang menunaikan zakat. Maka begitu indahnya kita menuju perjalanan ke masjid. Tetapi jamaah rahimakumullah, bahwa perjalanan ini termasuk perjalanan yang terdekat maupun perjalanan yang sangat jauh. Karena banyak sekali orang-orang yang setiap harinya goes berpuluh-puluh kilometer, tetapi hanya melangkahkan kaki ke masjid beberapa meter saja, begitu susahnya. Dan juga ada orang yang begitu mudahnya melangkahkan kaki masjid meskipun berkilo-kilo. Bahkan banyak umat Islam sedunia ini yang setiap tahunnya, setiap saat pergi ke Baitullah, rumah Allah SWT yang begitu jauh sekali, tetapi begitu merasa dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah mari kita bangun semangat perjalanan kita ke masjid dengan perjalanan yang begitu indah. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, maka mari ya kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah atau ke masjid, maka dalam rangka untuk melaksanakan ketetapan Allah, maka kedua langkahnya adalah yang satu menghapus dosanya, yang satunya adalah untuk meningkatkan derajatnya. Bapak Ibu sekalian, maka jika anak-anak kita ke masjid, maka biarkanlah. Mungkin sebagian pengurus masjid yang merasa terganggu dengan anak-anak kita yang mulai mungkin sedikit gaduh dan sebagainya, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi seorang pengurus masjid untuk tidak membolehkan anaknya pergi ke masjid. Maka sebagaimana perkataan seorang Muhammad Al-Fatih
panglima perang terbaik pada zaman itu yang telah menaklukkan Romawi atau Konstantinopel yang telah berkuasa beratus tahun yang lalu, bahwa jika kalian tidak lagi mendengar tawa riangnya anak kecil yang ada di masjid, maka waspadalah, saat itu kalian dalam bahaya. Artinya apa? Jika di masjid hanya ada orang-orang yang sudah tua, barang yang antik, ya, maka generasi penerusnya akan terputus setelah kematiannya. Maka dari itulah gemilangnya peradaban Islam, peradaban yang sangat hebat, yang sangat besar, semua dimulai dari masjid. Maka Rasulullah SAW menjanjikan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah SWT ketika tidak ada naungan selain Allah SWT. Diberikan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yakni orang yang dalam hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka Bapak Ibu semuanya, para pendengar yang ada di seluruh Indonesia, kalau hatinya terpaut dengan masjid, maka kita termasuk orang-orang yang insya Allah nanti di padang mahsyar, sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa matahari yang berjarak cuma 1 jengkal, nanti ribuan miliar manusia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tetapi orang ini yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, maka dinaungi oleh Allah SWT, dipayungi oleh Allah SWT. Maka semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli masjid. Maka kalau ditanya orang lain, kerja antum apa, kerjanya apa, maka kita harus bilang saja dengan saya kerja di masjid, harus bangga dengan masjid. Maka di mana banyak manusia yang memandang remeh tentang ini, padahal nanti di hari kiamat nanti adalah para pengurus masjid ini adalah yang akan menempati tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, inilah yang harus menjadi spirit, menjadi ruh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Antum semua, kita semua harus bangga. Ada sesuatu yang berhubungan dengan masjid, maka kita teruskan, kita ikuti, kita eksekusi, baik diajak maupun tidak diajak, kita nyusul dan sebagainya. Maka dari itulah yang menjadi penyelamat kita di padang mahsyar nanti adalah makin banyak kita terlibat di dalam masjid, maka semakin banyak mensupport di dalam masjid, makin banyak potensi-potensi para pengacara-pengacara masjid atau lawyer yang akan membantu kita berteriak di padang mahsyar nanti. Maka Bapak Ibu semuanya, para masjid akan menjadi saksi, ya Allah, inilah orang yang pada waktu di dunia membantu membersihkan masjid kami, masjid ini. Maka yang lain, inilah orang yang selalu membersihkan masjid ini dan sebagainya, yang selalu mengurus masjid dan sebagainya. Maka banyak, benar sekali, masjid-masjid yang akan bersaksi di hadapan Allah nanti, yang jadi naungan Allah semakin besar. Maka jangan kita remehkan bahwa para pengurus masjid yang ada selama ini mungkin hanya sebagai CS atau cleaning service, tetapi itu jangan kita dianggap remeh. Bapak Ibu semuanya, maka kita sebagai hamba Allah SWT harus bangga, bahagia, be the part of masjid, atau menjadi ormas, menjadi orang masjid. Maka banyak potensi kebaikan-kebaikan yang ada di dalam masjid tersebut. Maka dari itulah kita manfaatkan yang sangat luar biasa ini, menjadi hati kita lapang. Meskipun masjid kita sempit, tetapi hati kita lapang, daripada masjidnya luas tetapi hati kita sempit. Nah, yang lebih bagus lagi adalah masjidnya luas, hati kita juga luas, hati kita juga lapang. Maka jangan putus asa, meskipun masjid kita mungkin tidak besar, tetapi semua, mari kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, bahwa maka kita sedang melangkah menuju dan mempersiapkan mati yang baik dengan cara menjadi ormas, orang masjid. Itulah. Jadi setiap diri kita, setiap antum semuanya adalah orang-orang penting di dalam melangkahkan kaki kita di hadapan Allah SWT, termasuk di dalam masjid itu. Demikian akhir kalam, astaghfirullahaladzim katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.